Halo semuanya. So, gue itu bekerja sudah kurang lebih 10 tahun atau bahkan 10 tahun lebih ya. Kalau mau dihitung sama part time dulu sebelum bekerja kantoran gitu. Selama kurang lebih 10 tahun itu gue mengalami ya pergantian kantor, berpindah kantor gitu kan. Kemudian atasannya ganti, bosnya ganti, peernya atau rekan-rekan kerjanya ganti dan sebagainya. Nah, ini adalah beberapa kenyataan di dunia kerja yang gue alamin. Orang kerja itu punya tujuan masing-masing. Ada orang yang dia itu pengen di kantor terlihat menonjol. Dia pengen mengejar karir gitu. Sehingga dia mungkin mencari spotlight, dia ingin menjadi pusat perhatian gitu. Ada orang yang seperti itu. Tapi sebaliknya ada juga orang-orang yang lebih slow gitu, yang lebih santai. Ya kan, dia cukup dengan bekerja aman, bekerja nyaman gitu kan. Dia udah bahagia sendiri. Ya kan? Pertanyaannya, yang mana yang lebih baik? Menurut saya sih yang nggak ada gitu. Karena ya orang dia menjalankan pilihan hidupnya masing-masing. Yang salah adalah ketika kita ikut campur sama pilihan hidup orang lain. Ya kan? Apalagi kita menakar atau menjudge pilihan hidup orang menggunakan standar kita sendiri, menggunakan kacamata kita sendiri. Nah, jangan kayak gitu. Kemudian orang-orang itu sebenarnya nggak begitu peduli tentang kita. Mereka nggak mikirin kita gitu. Ya karena mereka punya masalah mereka sendiri-sendiri gitu. Yang lebih berharga buat mereka pikirin gitu. Intinya orang-orang di kantor itu cuman peduli buat datang, dia kerja, dia selesain pekerjaannya, terus dia terima gaji. Udah, that's it gitu. Not for making any kind of family relationship. Kemudian nggak semua rekan kerja kita itu bisa menjadi teman dekat kita. Ya kan? Hanya karena kita kebetulan nyari makan di dapur yang sama, nggak otomatis membuat hubungan kita itu spesial. Banyak rekan kerja yang emang nggak bisa jadi teman dekat kita. Tapi sebaliknya, banyak teman kita yang justru nggak enak gitu kalau menjadi rekan kerja gitu. Choose wisely. Jangan sungkan, jangan takut untuk mengatakan tidak. Say no. Karena jadi orang nggak enakan itu beneran nggak enak. Apalagi ini terkait dengan pekerjaan. Karena ujung-ujungnya lo akan merepotkan, lo akan memberatkan, dan lo akan menyusahkan diri lo sendiri. Say no. Dengan cara yang sopan pastinya. Nggak akan ada kondisi yang ideal. Rekan-rekan kerjanya enak. Bosnya yang kurang enak. Teman-temannya enak, bosnya enak. Sarana prasarananya yang kurang memadai gitu. Orang-orangnya enak, bosnya enak, sarprasnya lengkap gitu. Kerjaannya yang gila. Aduh, gimana ya? Kalau lo mau mendapatkan kepercayaan, proving dulu. Buktikan dulu kalau yang lo omongin itu bukan nonsense dan lo itu emang orang yang worth it gitu. Karena trust itu sesuatu yang harus dibuktikan, bukan yang lo omongin kemana-mana. Cuman karena lo lama di suatu bidang, jangan merasa superior dibandingkan sama orang lain. Oke, lo paham segala teknisnya, segala celahnya, segala seluk-beluknya gitu. Tapi bukan berarti orang lain itu nggak bisa mempelajarinya juga. Atau orang lain itu nggak bisa sehebat lo atau berada di posisi yang sama kayak lo. Jangan. Ketika lo keluar dari situ, lo akan sadar mungkin ya kalau di luar sana, orang yang levelnya di atas, orang yang lebih jago itu banyak banget. Next, jangan jadi beban. Kerjaan kita itu sedikit banyak akan ngaruh ke orang lain. Jadi kalau kerjaan kita nggak beres, otomatis akan menghambat yang lain. Dan pasti nggak ada yang suka ya sama hambatan ini ya. Nah kalau lo udah ibaratnya kategorikan sebagai beban, lo tidak akan sering lagi dilibatkan dalam diskusi-diskusi, dalam project-project dan lain-lain. Chat atau pesan kita lama dibalas, it's okay. Dulu gue mikirnya kalau misalnya ngechat orang gitu ya terus dia lama bales apalagi terkait pekerjaan gitu, gue suka mikir ini orang kenapa sih, nggak mungkin kan seharian nggak megang handphone mungkin, atau so sibuk banget sih, atau so penting banget gitu. Sekarang gue sadar kalau orang itu seharian kerjaannya tuh bukan cuman bales-balesin chat orang gitu. Orang itu dalam sehari pasti udah punya prioritas masing-masing ya kan. Dan kita juga nggak pernah tahu dia pada saat kita ngechat dia itu dalam kondisi apa. Entah mungkin dia lagi ada musibah, atau mungkin dia lagi hektik, atau mungkin dia lagi misalnya ada meeting atau ada deadline dan lain-lain. Kita nggak pernah tahu. Jadi sekarang gue itu lebih
ibaratnya bisa lebih nerima lah kalau memang pada saat itu gue sedang tidak menjadi prioritas, ya kan? Apalagi kalau misalnya kita ngechat ke orang asing gitu. Toh kita juga sama kan, kalau kita lagi fokus terhadap suatu hal gitu, pasti ada hal-hal lainnya yang kita kesampingkan terlebih dahulu, ya kan? Yang terakhir, kesehatan itu lebih penting. Lo mau ngasih 100%, 200% ke kantor kayak ya bagus ya, silahkan aja gitu. Tapi jangan sampai rasa sayang ke pekerjaan itu mengalahkan rasa sayang ke diri sendiri gitu. Karena kalau ada apa-apa, kantor sama tempat kerja itu akan kehilangan kita mungkin seminggu, 2 minggu gitu. Abis itu posisi kita, kerjaan kita itu akan dihandle, akan diisi oleh orang lain gitu. Udah, semuanya kembali ke normal. Tapi enggak dengan diri kita dan keluarga atau circle terdekat kita. Itu sih beberapa hal yang gua rasakan saat berada di dunia kerja. Buat lo yang udah bertahun-tahun kerja, kira-kira kenyataan apa nih yang lo pelajari atau lo rasain?